Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah komitmen saat ini terhadap uang atau sumber lainnya yang diharapkan akan mendatangkan keuntungan di masa datang. Atau dengan kata lain, mengorbankan sesuatu yang bernilai atau berharga saat ini dengan mengharapkan keuntungan atau benefit pada masa yang akan datang. Investasi ada terbagi menjadi dua, yaitu satu investasi aset real, dua investasi aset finansial. Investasi aset real bisa atau bisa disebut secara umum melibatkan aset berwujud, atau contohnya tanah, mesin, dan pabrik. Investasi aset finansial bisa disebut juga melibatkan kontrak atau kontrak tertulis seperti saham dan obligasi. Mengapa perlu manajemen investasi? Karena investasi mengandung risiko, sehingga perlu dilakukan analisis perhitungan yang mendalam dan pengelolaan yang baik dengan tidak mengesampingkan prinsip-prinsip kehati-hatian atau prudent participal. Manajemen investasi menurut Fabio J. Frank, manajemen investasi adalah proses pengelolaan uang manajemen yang profesional yang mengelola beragam sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi, dan aset lainnya dengan tujuan untuk mencapai target investasi yang menguntungkan bagi para investor. Dua terminologi manajemen investasi yaitu manajemen portofolio dan manajemen keuangan. Lingkup investasi, sekuritas pasar, sekuritas perantara keuangan atau financial intermediates. Lingkup investasi sekuritas merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak permodal, yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut. Beberapa jenis sekuritas yang diperdagangkan di batch atau BJ adalah saham biasa, saham preference, obligasi, obligasi konvensi, dan lain sebagainya. Lingkup investasi pasar sekuritas. Pasar sekuritas muncul dalam rangka mempertemukan pembeli dan penjual sekuritas, artinya pasar sekuritas adalah mekanisme yang diciptakan untuk memberi fasilitas perdagangan aset keuangan. Lingkup investasi, perantara keuangan atau financial intermediates, dikenal sebagai lembaga keuangan yang berorganisasi yang menerbitkan klaim keuangan terhadap diri mereka sendiri, atau artinya mereka menjual aset keuangan yang mewakili klaim keuangan terhadap diri mereka sendiri untuk imbalan uang tunai dan menggunakan dana dari penerbitan tersebut terutama untuk membeli aset keuangan lain. Lingkungan investasi. Bank komersial dan bank investasi. Bank ini terus berjalan di Indonesia dan sudah bergabung menjadi satu instrumen bank atau komersial sekaligus investasi, perusahaan sekuritas. Perusahaan ini merupakan pintu investasi bagi para investor yang berorientasi pada investasi yang sifat aslinya adalah jangka panjang. Perusahaan investasi yaitu organisasi yang mengumpulkan aset dari investor dan menginvestasikan aset tersebut ke kategori investasi yang lebih spesifik. Lingkungan investasi, perusahaan asuransi, perusahaan yang menjual polis yang secara finansial melindungi individu atau bisnis dalam menghadapi berbagai risiko dalam hidup atau bisnis. Ada banyak model asuransi. Contohnya asuransi jiwa, asuransi properti, dan kewajiban asuransi kesehatan, asuransi khusus atau monoline insurance, seperti asuransi atas kaki sebagai pemain sepak bola atau lengan tangan bagi pemain bulu tangkis atau badminton. Lingkungan investasi perusahaan asuransi saham. Mutual insurance companies atau perusahaan asuransi yang saling mengasuransikan. Atau bisa disebut reciprocal insurance exchange, yaitu entitas pemilik kebijakan yang secara praktik saling menukar kontrak asuransi dengan yang lain dan saling berbagi setiap biaya simpanan
dari pengeluaran operasional asuransi. Biasanya ini tidak terstruktur seperti sebuah perusahaan. Terus company yang biasanya bergerak sesuai dengan keinginan investor dengan dasarnya kepercayaan atau fidusia. Tujuan investasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan mendatang, mengurangi tekanan inflasi, dorongan untuk menghemat pajak. Proses investasi. Proses investasi akan memberikan gambaran pada setiap tahapan yang akan ditempuh oleh perusahaan. Secara umum, proses manajemen investasi meliputi 5 langkah, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan, tingkat resiko, ketersediaan jumlah dana yang akan diinvestasikan, membuat kebijakan investasi atau melakukan analisis, berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola dana yang berasal dari saham, obligasi, dan lainnya, untuk kemudian didistribusikan ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Kemudian mengidentifikasi efek-efek yang salah harga. Proses investasi memilih strategi portofolio. Investasi aktif akan selalu mencari informasi yang tersedia dan kemudian selanjutnya mencari kombinasi portofolio yang paling tepat dilaksanakan. Memilih aset, dua pihak perusahaan berusaha memilih aset investasi yang nantinya akan memberi imbal hasil yang tertinggi. 3, mengukur dan mengevaluasi kinerja. 4, tahap ini merupakan tahap reevaluasi bagi perusahaan untuk melihat kembali apa yang telah dilakukan selama ini dan apa tindakan yang telah dilakukan selama ini telah benar-benar maksimum atau tidak. Kepemilikan aset. Aset atau yang biasa juga disebut aktiva merupakan kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis yang bisa diukur secara jelas menggunakan satuan uang serta sistem pengurutannya berdasarkan pada seberapa cepat perubahannya dikonversi menjadi satuan uang kas. Kepemilikan aset. Beberapa cara untuk memperoleh aset. Aset bisa diperoleh dengan cara diproduksi atau dibangun sendiri. Bisa juga dapat dengan dibeli, juga dengan pertukaran aset maupun sumbangan dari pihak lain. Kepemilikan aset tidak hanya mengenai aset-aset yang berhak milik saja, tetapi bisa juga hak yang lain, misalnya hak sewa, hak guna bangunan, hak tagih, dan hak maupun yang lainnya. Investasi dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu investasi real asset dan investasi financial asset. Investasi real asset itu adalah investasi aset yang berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan, tanah, dan lain sebagainya. Investasi financial asset merupakan dokumen atau surat-surat klaim tidak bisa langsung pemegangnya terhadap aktiva real pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Daya tarik dari kedua jenis investasi tersebut adalah tingkat likuiditasnya. Industri investasi. Maraknya kebutuhan investasi mendorong munculnya berbagai perusahaan investasi yang menjadi perantara keuangan yang menghimpun dana dari para investor perorangan dan menanamkan dana tersebut pada beragam sekuritas atau aset lainnya. Contoh reksadana. Perusahaan investasi atau reksadana bisa disebut juga dengan PI. Intermediasi keuangan atau FI yang mengumpulkan sumber daya keuangan individu dan perusahaan-perusahaan dan menginvestasikan sumber daya keuangan tersebut dalam portofolio aset-aset yang terdiversifikasi. Industri investasi terbagi menjadi 2, yaitu investasi secara langsung atau bisa disebut direct investment dan investasi tidak langsung atau bisa disebut indirect investment. Investasi langsung atau direct investment yaitu mereka yang memiliki dana dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu aset keuangan dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan baik melalui perantara atau berbagai cara lainnya. Investasi tidak langsung atau indirect investment. Investasi tidak langsung yaitu mereka yang memiliki kelebihan dana dapat melakukan keputusan investasi
dengan tidak terlibat secara langsung atau pembelian aset keuangan cukup hanya dengan memegang dalam bentuk saham atau obligasi saja. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.